Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu kelas 7? Semoga hari ini kalian semua masih diberikan kesehatan dan tentunya masih tetap semangat. Walaupun hari ini kalian puasa harus tetap semangat nih ya. Nah, ibu ingatkan sekali lagi tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian terutama di kelas 7 walaupun kita belum pernah tatap muka ya. Nah, ini adalah semester genap, di mana semester genap ini adalah penentu kalian untuk naik ke kelas berikutnya, yaitu kelas 8. Maka dari itu, semangatnya harus tetap dijaga ya dalam mengerjakan tugasnya, dalam menyimak video materi dari Bapak, Ibu, gurunya. Nah, untuk hari ini silakan disimak video materi berikut ini dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Silakan disimak ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan bab terakhir yaitu tentang daerah dalam kerangka NKRI. Berawal dari di mana Jepang itu menyerah kepada sekutu. Nah, di sini ada dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda, di mana golongan muda ini mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kemudian adanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini apa? Yaitu peristiwa pengasingan atau pengucilan di mana Soekarno dan Muhammad Hatta agar tidak terpengaruh Jepang untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, di mana itu adalah tuntutan golongan muda. Ya, karena golongan muda ini semangatnya sangat tinggi ya dalam mendorong Insinyur Soekarno ini memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kemudian pada tanggal 16 Agustus Soekarno tiba di Jakarta dan menyusun teks proklamasi. Nah, ini sedikit ada gambaran isi dari teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno-Hatta. Nah, Soekarno-Hatta menandatangani teks tersebut pada tanggal 17 karena pada tanggal 16-nya itu kan masih menyusun ya. Kemudian dibacakan pada pukul 10 tanggal 17 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Nah, ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi. Yang pertama, kata tempo diganti dengan kata tempo. Yang kedua, wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Dan kemudian yang ketiga, cara menuliskan tanggal Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Jadi di sini sudah ada perubahan ya. Kemudian, nah, jadi di sini ada 6 aspek dalam makna yang dapat kalian telaah dari peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dari aspek hukum, historis, sosiologis, kultur, politis, sampai spiritual. Kemudian, di sini ada pengertian daerah NKRI. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada di sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Kemudian ada pembukaan undang-undang di alinea keempat, yaitu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada isinya ya. Mungkin kalian sering dengar ya di upacara. Dan kemudian yang ketiga, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, jadi ini beberapa pengertian daerah NKRI di
ada dalam Pancasila, pembukaan, dan pasal. Nah, kemudian berdasarkan pemikiran dari dua tokoh pendiri negara, yaitu ada Mohyamin dan Supomo. Nah, dia itu merancang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dapat disimpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah istimewa, dan daerah kecil desa atau sebutan lainnya itu ada nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, dan mesana. Nah, kemudian hal ini dipertegas kembali dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang bunyinya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di sini ada tugas ya untuk kelas 7, yaitu kalian membuat tabel di buku tulis ya. Tabelnya itu seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kolom, yaitu terdiri dari nomor, perjuangan daerah, masa perjuangan, tokoh, tempat peristiwanya. Nah, misalnya Ibu contohin di sini, yang pertama, perjuangan daerah, nama perjuangan daerahnya itu pertempuran 10 November. Nah, masanya ini atau berapa lama ya? Berapa lama peristiwa tersebut terjadi? Nah, di sini ada 10 November ya, namanya juga pertemuan 10 November, berarti terjadinya 10 November. Tokohnya itu siapa? Yaitu Bung Tomo ya, dari Indonesia. Nah, tempat peristiwanya itu di mana nih pertempuran 10 November? Di Surabaya. Nah, kalian cari 5 ya, 5 contoh perjuangan daerah ya, seperti dicontohkan Ibu ini. Nah, nanti kalau kalian masih bingung, silakan tanyakan saja ke Ibu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.